people power harus ada. Nah, people power inilah yang akan kita rancang. Kita minta supaya MPR melakukan sidang istimewa. Kalau MPR sekarang tidak mau, ya people power ikut memaksa. Tidak mungkin tidak. Bagaimana caranya memaksa? Ya diduduki MPR itu. Cabut mereka-mereka yang tidak suka dengan perubahan. Jadi kalau mereka keluar dari MPR dan kita ganti dengan orang-orang yang pro perubahan, saya kira itu wajar-wajar saja, sangat wajar. Lalu mereka memutuskan rejim Jokowi mundur, membentuk pemerintah transisi. Siapa pemerintah transisi nanti? Siapa yang akan menjadi presiden nanti? Kita tentu saja perlu konsensus nasional. Terima kasih. Ya, sekaligus menjawab berbagai pandangan dan pertanyaan dari hadirin lewat Zoom. Jadi begini, ada dua hal besar yang kita hadapi, yang kita semua hadapi, termasuk saudara-saudara juga, dari Jambi, dari Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur, dan lain-lain ya. Dua hal tersebut, satu adalah perubahan itu sendiri menuju kembalinya Undang-Undang Dasar 45. Yang lain adalah perubahan guna mewujudkan cita-cita kemerdekaan, cita-cita rakyat yang dalam doanya ketika pembukaan Hizbullah, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, aman sentosa, lahir dan batin, serta sejajar dan terhormat di antara bangsa-bangsa di dunia. Dan itu adalah cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, saya mau menjawab dulu soal perubahan atau langkah pertama dari perubahan menuju kembalinya UUD 45. Minggu yang lalu sudah kami sampaikan, atau dalam pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, memang tidak gampang. Tetapi ada suatu kejadian atau presiden yang tidak boleh kita lupakan. Presiden politik tahun 67. Bagaimana ketika Pak Harto mengganti Bung Karno. Yang disampaikan oleh Pak Harto adalah bahwa Orde Lama telah menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45. Tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Dan Pak Harto berjanji untuk melaksanakan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Yang ingin kita lakukan sekarang itu adalah seperti itu. Tentu tidak berarti bahwa kita akan mengikuti jalannya Pak Harto yang juga penuh dengan penyimpangan. Antara lain saya sebutkan memilih presiden dengan calon tunggal, lalu melalui pemilu yang tidak jurdil,
Itu adalah penyimpangan yang nyata, dan oleh karena itu kita bergerak waktu itu untuk menjatuhkan Pak Harto juga. Nah, tetapi momentum presiden yang saya sampaikan itu adalah ketika tanggal 5 Maret tahun 67 sampai 11 Maret 67. Itu yang dilakukan oleh Pak Harto. Yaitu mendatangi MPR, menyampaikan perlunya sidang istimewa MPR, tapi sebelumnya dilakukan, mereka anggota MPR, waktu itu namanya masih MPRS, mereka yang anti perubahan, antara lain adalah mereka yang anggota PKI, Partai Komunis Indonesia, itu dikeluarkan dari MPRS, dikeluarkan, dan diganti dengan orang-orang yang pro perubahan. Lalu dilakukanlah musyawarah untuk memutuskan dalam sidang istimewa MPRS tahun 67 itu, Bung Karno dilengsarkan, diganti oleh pemerintahan sementara Pak Harto sebagai penjabat presiden. Dan tentu saja sesuai dengan janjinya melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Inilah yang kita mau lakukan. Suatu situasi dalam waktu sepekan itu adalah situasi damai. Meskipun mahasiswa, kami dan KAPI ikut mendorong terjadinya peristiwa tersebut. Bahkan saya waktu itu masih mahasiswa di ITB, 1,5 tahun tidak kuliah karena menginginkan perubahan tersebut. Tentu saja tidak kuliah 1,5 tahun itu tidak perlu kita lakukan sekarang. Tetapi people power harus ada. Nah, people power inilah yang akan kita rancang. Sekalipun mungkin tidak damai, kita minta supaya MPR melakukan sidang istimewa. Kalau MPR sekarang tidak mau, ya people power ikut memaksa. Tidak mungkin tidak. Bagaimana caranya memaksa? Ya diduduki MPR itu. Cabut mereka-mereka yang tidak suka dengan perubahan. Kita sudah 78 tahun menderita. Mereka sudah menikmati kekayaan miliaran. Jadi kalau mereka keluar dari MPR dan kita ganti dengan orang-orang yang pro perubahan, saya kira itu wajar-wajar saja, sangat wajar. 78 tahun di dalam kondisi kemiskinan dan ketersia-siaan dibanding dengan mereka yang menikmati ini. Nggak ada artinya itu. Jadi mau tidak mau, MPR harus diduduki. Mereka yang tidak setuju dengan perubahan, kita keluarkan. Kita siapkan penggantinya. Lalu mereka memutuskan. 1, kembali ke UUD 45, asli. 2, rejim Jokowi mundur. Yang ketiga, membentuk pemerintah transisi. Siapa pemerintah transisi nanti? Siapa yang akan menjadi presiden nanti? Kita tentu saja perlu konsensus nasional. Nah, karena Indonesia, Republik Indonesia itu dimulai atau diawali dari kerajaan-kerajaan dan kesultanan, maka kerajaan-kerajaan dan kesultanan itu harus segera bersidang untuk menentukan siapa yang akan menjadi penjabat presiden ketika pemerintahan Jokowi sudah tumbang. Pada waktu 67 ada SP 11 Maret.
Pak Harto. Jadi nggak terlampau sulit untuk menentukan siapa penggantinya Bung Karno. Ya Pak Harto aja. Nah, jadi kita masih perlu melewati tahapan-tahapan. Mas, bentar. Kenapa tidak partai politik? Nah, tentu saja kita tahu bahwa anggota MPR, DPR itu adalah orang-orang partai. Ya, dan sebetulnya yang menjadi biang kerok daripada kerusakan ini adalah partai-partai itu. Partai-partai itu. Ya memang ada KGB, komunis gaya baru yang masuk di situ. Tetapi ya yang namanya kepalanya itu kan kita tahu semua. Siapa orangnya? Iya, siapa orangnya. Ya kan? Ya Sembilan Naga, ya para Taipan, orang-orang yang selundupan dari asing, pikiran-pikiran asing, pengkhianat-pengkhianat dalam negeri, ya kan? Nah, tapi intinya adalah kepala rejim yang sekarang ini kan, kalau zaman 67 kan Bung Karno, nah ini kan Jokowi. Jadi Pak Jokowi harus menjadi sasaran. Ini bukan sebuah kudeta. Ini bukan sebuah kudeta. Ya, TNI tidak perlu takut dituduh sebagai kudeta. Tetapi TNI yang keluar dari gua garbanya rakyat harus membantu rakyat. Rakyat menghendaki perubahan. Jadi bagaimana nanti kita berjalan menduduki DPR MPR itu diharapkan TNI ikut mendampingi dan menjaga kita supaya tidak terjadi korban. Nah, ini himbauan kita kepada TNI. Kalau TNI, tentara bumi ini tidak bergerak, kita minta bantuan tentara Allah. Itulah yang kita sampaikan selama ini. Bala tentara dari langit yang akan membantu kita. Karena ini sudah sampai di ubun-ubun kepala, termasuk saudara-saudara juga, bahwa perubahan harus terjadi. Nah, ini satu tahap. Kalau ini berhasil, maka tahap selanjutnya adalah menyejahterakan hidupnya rakyat. Seperti apa yang disampaikan tadi, baik di Jambi maupun di Kutai Kartanegara, Papua, dan lain-lain, termasuk bagaimana peranan daripada uang yang tadi disampaikan oleh saudara Aulia, ya, saudara Aulia Rahman. Siapa? Aulia. Ya, tentu itu akan menjadi perhatian kita ke depan setelah perubahan ini terjadi. Setelah UUD 45 kembali ya berlaku di Indonesia, setelah Pak Jokowi digantikan oleh pemerintah transisi, siapa yang menjabat nanti terserah kepada konsensus para ulama, para rakyat, serta sultan dan kerajaan, ya kan? Memang minggu lalu ya sudah disebut-sebut nama Hamengkubuwono X. Akan tetapi kan kemudian terserah kepada kita semua. Nah, tentang HB10 ini, konsep kita untuk kerajaan-kerajaan ke depan itu modelnya kurang lebih seperti itu. Seperti Jogja. Ya. Istananya ada, rakyatnya sejahtera, ya, more or less, ya, kurang lebih. Asing nggak boleh punya aset. Asing nggak boleh punya aset. Di situ tanah, di situ. Ini nanti akan kita pakai model tersebut, kalau disepakati bersama, untuk kerajaan-kerajaan, istana-istana di seluruh Indonesia yang ada pada masa lalu, yang kemudian membentuk Republik Indonesia itu. Kesejahteraan bagi rakyat Indonesia adalah sama dengan kesejahteraan rakyat
di kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan itu, bahkan istananya pun akan kita pelihara supaya menunjukkan kepada anak cucu kita bahwa dulu itu adalah ada kerajaan yang berdaulat, adil dan makmur seperti di zamannya Sriwijaya ataupun Majapahit. Hanya saja ini merupakan kesultanan dan kerajaan. Kurang lebih begitu. Tentu saja nanti akan banyak ahli-ahli yang akan ikut berbicara, menyumbangkan pikiran-pikirannya ke situ. Saya pribadi mungkin sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam bisawab. Ya, jadi itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.